sekarang kita dihadapkan pada berbagai pilihan, ya kan? Nah, kalau orang mengambil pilihan untuk hidup berkeluarga, maka tentu saja dia harus mempertaruhkan bahwa pilihannya ini mempunyai resiko. Resikonya apa? Ya dia harus berkorban. Ada hal yang dikorbankan dari dirinya agar supaya keutuhan dan kesatuan itu dia tetap menjadi utuh, ya, tetap ada. Seperti sekarang ini kan kebutuhan ekonomi. Ya, nah kebutuhan ekonomi ini dia punya imbas juga bermacam-macam, ya. Dia bisa mengarah kepada memang kebutuhan yang sangat penting dalam hidup kita, makan, minum, busana, rumah dan sebagainya. Tetapi juga kebutuhan ekonomi itu dia bisa mengarahkan kita kepada gaya hidup. Nah ini yang harus kita lihat secara cermat, gitu ya. Gereja bukan sekedar seperti kita melihat sebuah gedung, ya. Tapi gereja itu adalah hakikat, ya, inti, ya, roh, jiwa. Kalau dinamika atau perkembangan digitalisasi ini tidak disikapi secara serius, maka kita akan berhadapan dengan sejumlah problem di dalam kehidupan bersama, ya. Karena kita tidak bisa membendungnya. Ini istilah kalau seorang sosiolog dari Inggris, Anthony Giddens, dia mengatakan ini seperti satu truk besar, ya, juggernaut, ya, dia sedang menghantam apa saja yang ada di depannya, ya. Nah ini adalah proses yang sedang terjadi pada digitalisasi. Dia masuk sampai ke dalam relasi-relasi yang paling kecil. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sahabat iman lewat online. Ketemu lagi dengan beta warga sektor 2 Cepat GPM Silo, Edi Parinusa dalam Silo Podcast. Tentu saja kalau misalnya sudah ketemu di Silo Podcast, ada topik-topik seru yang akan ketong bahas. Dan tentu saja kalau Bapak Ibu mengikutinya dengan baik, pasti akan ada banyak hal yang bisa memperkaya iman Kristen kita. By the way, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya ketemu dengar gereja, biasanya yang dalam ketemu punya benak adalah gedungnya, musiknya, ibadah setiap minggunya. Tapi ada satu yang disebut dengan Ecclesia Domestica atau gereja keluarga. Sebenarnya gereja ini bisa juga bukan saja gedung gerejanya, persekutuan kita setiap minggu, tapi ada hal-hal yang Tuhan titipkan juga buat kita yang bisa menjadi persekutuan gereja juga, yaitu keluarga kita. Mulai dari meja makan, waktu kita berdoa di rumah, bahkan interaksi kita sehari-hari dengan anggota keluarga kita. Hari ini kita akan kupas lebih banyak tentang Ecclesia Domestica bersama dengan narasumber Silo Podcast hari ini, yaitu Bapak Pendeta Steve Hasper. Yang lagi nonton boleh kasih tepuk tangan dulu. Apa kabar Pak Pendeta? Baik, Husaini. Terima kasih banyak Bapak Pendeta sudah datang di Silo Podcast di tengah-tengah kesibukannya. Hari ini kita akan ngobrol tentang Ecclesia Domestica. Sebelum kita lebih jauh nih Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta, hal yang paling indah dalam kehidupan berkeluarga itu apa? Ya, ini selamat malam untuk sahabat iman lewat online, ya. Ini memang pertanyaan yang sangat mendasar, ya. Hal yang paling membahagiakan dalam kehidupan keluarga. Kita tahu bahwa keluarga itu adalah unit yang terkecil, ya, di mana relasi-relasi dengan sesama itu terbentuk. Jadi kalau bertanya tentang hal terindah apa yang ada di dalam keluarga, yang pasti adalah kehidupan kita dibangun lewat relasi, ya. Jadi prinsip-prinsip kehidupan yang bersifat relasional. Artinya seseorang bertumbuh baik secara fisik maupun secara spiritual, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus bertumbuh bersama-sama dalam relasi dengan yang lain. Itu sebabnya maka keluarga menjadi inti dari pertumbuhan iman maupun juga pertumbuhan relasi-relasi sosial. Demikian. Yang paling indah berarti persekutuan kita sebenarnya sebagai anggota keluarga, Pak Pendeta. Betul, ya. Sekarang kalau kita tarik dengan topik kita hari ini Pak Pendeta tentang Ecclesia Domestica. Sebenarnya arti keluarga gereja keluarga ini apa Pak Pendeta? Ya, ini memang menarik karena diksi ini atau istilah ini dimunculkan, ya, di dalam kehidupan persekutuan kita. Sebenarnya istilah Ecclesia Domestica ini dia tidak familiar di kalangan Protestan, dia lebih familiar di kalangan gereja Katolik, dan itu sudah
diartikulasikan secara mendalam melalui ajaran-ajaran gereja Katolik. Nah, tetapi karena pertumbuhan gereja-gereja saling bersentuhan satu dengan yang lain, saling berinteraksi satu dengan lain, kemudian istilah ini juga mempengaruhi pandangan Protestantisme, ya, terutama oleh Martin Luther dan juga kemudian oleh Johannes Calvin dan sebagainya, hanya tidak menggunakan istilah Ecclesia Domestica. Jadi secara etimologis ungkapan Ecclesia Domestica ini atau istilah Ecclesia Domestica ini memang lebih akrab dengan Katolik, ya, gereja Katolik. Kemudian kita meminjam istilah tersebut. Prinsipnya sebenarnya sama, hendak memberikan perhatian kepada dinamika kehidupan iman di dalam keluarga. Jadi fokus gereja bukan saja melihat pertumbuhannya secara kuantitatif dalam bentuk jemaat, persekutuan yang besar dengan misi yang besar, ya, tetapi dimulai dengan memperkuat apa arti relasi Kristiani di dalam unit yang paling kecil yang kita sebut sebagai keluarga. Dan karena itulah maka kemudian Ecclesia Domestica ini diarahkan untuk melihat bahwa keluarga itu sendiri adalah gereja. Ya, tidak ada kecil, tidak ada besar, tapi keluarga itu sendiri adalah gereja. Disitulah pertumbuhan iman dibina, dan kemudian relasi-relasi bersama sebagai sesama manusia, sebagai keluarga terbentuk di situ. Pak Pendeta, kalau kita lihat sepintas gereja keluarga, apa bedanya keluarga Kristen biasa dan gereja keluarga? Ya, jadi ungkapan Ecclesia Domestica ini kan sebenarnya ingin memberikan satu ciri khas, ya, misalnya ciri khas. Bagaimanakah identifikasi kita sebagai orang Kristen dengan iman Kristiani? Dia tampil secara berbeda. Nah, berbeda itu bukan berarti kita bersifat eksklusif, ya, kita menutup diri, tidak mau bergaul dengan orang lain. Tetapi berbeda dalam arti ada kualitas-kualitas iman, ada kualitas-kualitas karakter yang dituntut dari relasi-relasi kita sebagai orang Kristen yang bisa memberikan dampak kebaikan, ataupun juga dalam istilah Kristen kita bilang menjadi berkat, ya, bagi orang lain. Nah, menjadi berkat itu kan bukan sesuatu yang tiba-tiba datang. Dia harus dibentuk, dia harus dikondisikan, dan kondisi itu terjadi di dalam keluarga. Dan karena itulah maka Ecclesia Domestica sebenarnya mau mengatakan bahwa kualitas iman Kristiani, karakter hidup sebagai seorang Kristen, dia dimulai dari hal yang paling kecil. Bagaimana membina hubungan, penghormatan kepada yang tua, kemudian penghargaan kepada yang muda, itu kan ada di dalam keluarga, ya kan, kesetaraan, ya, sehingga relasi-relasi itu dia tidak bersifat mendominasi, ya, atau juga tidak bersifat subordinasi. Ada orang yang merasa direndahkan, tetapi ada kesetaraan. Maka analoginya adalah pada keluarga, ya kan, suami istri, ayah anak, ibu anak, orang tua anak, ya. Jadi ada equality di situ, ada kesetaraan di situ. Nah, ini yang diharapkan kemudian bisa memberikan dampak yang lebih besar. Jadi kualitas itulah yang sebenarnya mau dibentuk dan membedakan dengan keluarga-keluarga yang lain, gitu ya. Maka harus ada pembeda. Kalau kita mau disebut sebagai Kristen, gitu kan, sebab label Kristen itu bukan sekedar label saja, tetapi dia harus memperlihatkan kualitas karakternya seperti apa. Begitu. Berarti secara simpelnya keluarga Kristen belum tentu gereja keluarga, tapi kalau gereja keluarga sudah tentu keluarga Kristen. Betul Lucy. Pak Pendeta, bolehkah dikasih ke sahabat iman lewat online hal yang paling sederhana untuk memulai membangun gereja keluarga? Ya. Hal yang paling sederhana itu dimulai dari, kalau kita mau membangun satu keluarga, kita mulai dengan perjanjian, kan? Exactly. Ya kan, laki-laki dan perempuan berjanji. Berjanji untuk apa? Untuk bersatu, ya kan? Nah, maka kemudian dia diteguhkan. Apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi kesatuan itulah yang sebenarnya mendasari, dan itulah yang diupayakan di dalam kehidupan berkeluarga. Sehingga ketika keluarga-keluarga Kristen menyatakan perjanjian satu dengan lain untuk menjadi satu,
itu adalah hal yang diupayakan bersama-sama, dan itu memang hal yang sederhana sebenarnya, tetapi tidak mudah, ya kan? Apalagi kalau kemudian keluarga tersebut sudah mempunyai anak-anak. Nah, bagaimana papa mama, misalnya anak dua, masing-masing punya karakter berbeda nih, ya kan? Dan bagaimana menyatukan karakter yang berbeda ini di dalam relasi-relasi yang setara, sehingga suami tidak mendominasi istri, istri juga tidak mendominasi suami, dan anak-anak juga kemudian hormat kepada orang tua, dan orang tua juga menghargai anak-anak. Nah, itu semua kan dibangun dengan satu orientasi bahwa kita ingin menjadi satu, ya kan? Nah, dalam prinsip Kristiani, itulah yang kita maknai sebagai Tritunggal, Trinitas, ya kan? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia bukan tiga yang berbeda, tetapi tiga kualitas, tapi yang membentuk satu karakter yang sama, satu, ya, seperti begitu. Berarti unity itu adalah dasarnya, Pak Pendeta. Betul. Pak Pendeta, hari-hari ini tuh keluarga Kristen menemukan banyak sekali tantangan. Bukan saya keluarga Kristen, keluarga in general, Pak Pendeta, dengan kehidupan yang sangat fast pace, jadwal yang cukup sibuk. Akhirnya nilai-nilai yang dulu dibangun, walaupun nilai Kristen, bahkan nilai adat istiadat, duduk makan bersama, kemudian ngobrol dengan anak, interaksi dengan sesama suami dan istri, itu kemudian menjadi tergerus, Pak Pendeta. Apa yang harus kita lakukan saat-saat ini? Ya, ini memang satu tantangan berat, ya. Kita sekarang berada dalam suatu era yang disebut speed culture, ya. Kita mau semua serba cepat. Betul. Ya, dulu kita mengirim berita, kita sabar menunggu balasannya, tapi sekarang kita mau cepat. Ya, orang mengirim pesan, Ali belum baca berita pun pesan lagi. Cepat-cepat dibalas. Ya, balas dulu, respon dulu, jangan cuma baca saja, toh. Jadi ada satu situasi yang berubah pada saat ini, di mana kita dihadapkan pada satu budaya cepat, ya, budaya instan, budaya cepat. Dan karena itu maka yang menjadi salah satu hal yang penting itu adalah bagaimana kita menyempatkan diri, bagaimana kita meluangkan waktu dan melihat apa yang sebenarnya menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Ya, sekarang kita dihadapkan pada berbagai pilihan, ya kan? Nah, kalau orang mengambil pilihan untuk hidup berkeluarga, maka tentu saja dia harus mempertaruhkan bahwa pilihan ini mempunyai resiko. Resikonya apa? Ya, dia harus berkorban. Ada hal yang dikorbankan dari dirinya agar supaya keutuhan dan kesatuan itu dia tetap menjadi utuh, ya, tetap ada, seperti itu. Nah, itu memang perjuangan yang berat usia ini, ya, perjuangan yang berat pada saat ini, sebab apalagi kalau kita punya alasan-alasan, ya, sibuk bekerja, anak-anak juga sibuk juga dengan aktivitas mereka, seperti itu. Tentu saja tidak ada istilahnya panacea, ya, tidak ada resep chest plan gitu, ya. Wah, ini harus begini, harus begitu. Itu harus diperjuangkan. Tetapi kita ingat doa Yesus supaya kita menjadi satu, ya kan? Ut omnes unum sin, ya kan? Itu kan doa di mana ada realitas perpecahan, ada realitas keterpisahan, tetapi kita berupaya, berharap dan berjuang bahwa kesatuan itu tetap kita pelihara. Maka diperlukan hikmat, diperlukan hikmat dari setiap orang untuk melihat apa sebenarnya menjadi prioritas dari dalam hidupnya, seperti itu. Kalau dia memilih berkeluarga, maka prioritasnya jelas adalah kesatuan, keutuhan, unity, seperti itu. Ya, sangat luar biasa, ya, Pak Pendeta, ya. Jadi orang-orang yang memilih untuk berkeluarga harus punya awareness ini, bahwa unity adalah prioritasnya dan you have to make time for it di tengah-tengah speed culture ini. Pak Pendeta, selain tantangan speed culture, kira-kira tantangan yang paling common yang dihadapi oleh orang-orang Kristen untuk membangun gereja keluarga datang dari mana lagi? Kalau dari internal kira-kira apa, eksternal yang lainnya juga apa, Pak Pendeta? Iya, yang paling konkret, ya, yang paling konkret sekarang ini kan kebutuhan ekonomi. Ya, nah, kebutuhan ekonomi ini dia punya imbas juga bermacam-macam, ya. Dia bisa mengarah kepada memang kebutuhan yang sangat penting dalam hidup kita, makan, minum, busana, rumah dan sebagainya. Tetapi juga kebutuhan ekonomi itu dia bisa mengarahkan kita kepada gaya hidup. Nah, ini yang harus kita lihat secara cermat, gitu, ya. Ada sesuatu yang sangat kita butuhkan karena memang kita membutuhkannya, tetapi
Tetapi ada yang sebenarnya dia hanya menjadi pelampiasan dari keinginan kita. Ada pepatah mengatakan kebutuhan itu ada batasnya, tapi keinginan itu tidak ada batasnya, ya kan? Nah, maka sekarang tantangan terbesar bagi kita adalah bagaimana kita melihat tantangan atau godaan gaya hidup pada masa kini. Dia mengarahkan kita untuk kembali melihat apa arti Ecclesia Domestica, ya, apa arti gereja keluarga, apa arti gereja di dalam keluarga, ya kan? Sebenarnya istilah ini mengarahkan kita untuk melihat lebih dalam bahwa gereja bukan sekedar seperti kita melihat sebuah gedung, ya, tapi gereja itu adalah hakikat, ya, inti, ya, roh, jiwa dari kita, di mana ada kalau kita pakai istilah liturgi, ya ada liturgi gitu ya dalam hidup kita, ya, ada puji-pujian, ada doa yang terus mengalir, ada nyanyian, ya, ada ucapan syukur yang mengalir, yang kemudian sebenarnya dia menjadi healing bagi kita. Dia memulihkan psikologi kita, ya, psikis kita, bahwa ada ketenangan, ada keteduhan, ada waktu untuk kita bekerja, ada waktu kita untuk teduh sejenak. Nah, suasana kekeluargaan semacam itulah yang sebenarnya menjadi pijakan bagi kita untuk menghadapi tantangan spirit culture tersebut. Tidak mudah usia ini, tidak mudah. Itu memang membutuhkan satu pengorbanan, ya, komitmen, ya, karena itu kita bisa mengatakan dalam bahasa Kristiani itu salib yang harus kita pikul, ya. Kalau kita tidak bersedia memikul salib itu, ya berarti kita tidak siap untuk menjadi pengikut Kristus, begitu. Luar biasa nih Pak Pendeta. Sekarang kita zoom out sedikit Pak Pendeta, ya. Ketika gereja keluarga ini kita laksanakan, bagaimana posisi gereja? Apa yang harus gereja lakukan hari-hari ini, khususnya untuk Silo, agar memperkuat value gereja keluarga ini di masing-masing tiap-tiap anggota keluarga? Ya, jadi kalau usia ini bertanya seperti itu, berarti ada dua hal, ya. Yang pertama, gereja sebagai institusi, ya kan, dalam hal ini ada sinodenya, ada klasis, ada jemaat, ya, dan dalam konteks ini kita bicara dalam konteks jemaat Silo, maka ada aspek pengorganisasian, ya. Nah, aspek pengorganisasian itu penting, ya, sebab kita datang dari berbagai macam latar belakang dan mungkin saja punya banyak kepentingan, tetapi kita disatukan. Nah, itu kan kata kuncinya, kan? Kita disatukan dengan satu orientasi bersama, bahwa kita ingin menampilkan hidup yang berbeda dengan kualitas yang berbeda, karakter, pikiran, tindakan. Dan karena itu maka sebagai satu organisasi memang dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang lebih bottom up, ya, lebih berakar, untuk mengenal apa sebenarnya yang menjadi kegelisahan umat, apa sebenarnya yang menjadi keluh kesah umat di situ, sehingga kalau aspek pengorganisasian itu dijalankan, dia harus bermula dari bottom up, dari bawah, ya. Jadi pergumulan-pergumulan pribadi, pergumulan-pergumulan keluarga, dia harus benar-benar direkam sebagai bagian dari upaya menjawab apa yang menjadi kegelisahan dan pergumulan umat tersebut. Maka aspek pengorganisasian menjadi penting, gitu ya. Karena ada gereja yang mengatakan ya nggak perlu organisasi lah, gitu kan, yang penting ada Roh Kudus, gitu kan. Makanya ada yang mengatakan ya ada gereja yang ada Roh Kudus, ada gereja yang tidak ada Roh Kudus, begitu. Nah, maka identifikasinya kan jelas pada liturginya lah, ajaran gerejanya. Tapi saya melihat pada aspek yang pertama itu adalah pada aspek pengorganisasiannya, untuk menjaga keutuhan sebagai satu organisasi, mencapai apa yang menjadi misi gereja itu. Nah, hal yang kedua, ketika kita berbicara gereja, kan ada lagu sekolah minggu nih, Senia. Gereja itu bukan gedungnya, tetapi orangnya, gitu kan. Nah, maka dalam aspek pengorganisasian itu kita benar-benar harus memberi perhatian kepada pembinaan, pertumbuhan iman, pendampingan kepada setiap individu. Jangan sampai kemudian aksentuasi kita lebih banyak kepada pengorganisasian, kita lupa bahwa ada individu-individu yang perlu disentuh. Ada saja mungkin individu-individu yang terlewatkan dalam pelayanan kita sebagai persekutuan, ya bisa saja mungkin karena mereka tidak aktif di gereja, lalu ketum bilang ini pemalas pergi gereja, padahal mungkin saja ada alasan-alasan di mana mereka tidak ke gereja. Nah, tapi justru lewat Ecclesia Domestica kita ingin mengarahkan perhatian bukan kepada gedungnya ini, bukan kepada organisasinya,
tetapi kepada individu-individu yang harus dilayani. Dan karena itu kalau berbicara dalam konteks silo sebagai salah satu jemaat di kota ya, dengan konteks masyarakat urban, maka memang diperlukan proses-proses pendampingan ya secara individual, bukan hanya secara organisatoris. Ya, saya selalu berkelakar bahwa jangan melihat kunjungan pastoral yang kita lakukan menjelang perjamuan kudus itu sebagai kunjungan pastoral lalu selesai. Ya, hanya bertanya apakah mau ikut perjamuan atau tidak. Sebab istilah kunjungan pastoral itu sebenarnya lebih dalam. Itulah misi gereja, melakukan pendampingan, penggembalaan. Dan karena itu aspek pengorganisasian dan individu harus diletakkan secara seimbang. Jangan organisasinya kuat, individunya kemudian lemah. Pelayanannya menjadi lemah. Maka ada banyak individu yang tercecer dalam pelayanan kita. Ya, demikian pula individu boleh, tetapi jangan lupa bahwa ada aspek pengorganisasian yang harus dilihat. Jadi memang ya susah-susah gampang atau gampang-gampang susah usia ini ya. Juggling agak sulit juga menyeimbangkan semuanya. Iya, tapi filosofi orang Maluku kan perahu tuh mesti pakai semang ya. Betul. Ya, supaya ombak pukul kiri tetap stabil, ombak pukul kanan tetap stabil. Jadi ada keseimbangan. Saya rasa itu menjadi penting dalam eklesiologi kita. Untuk hari-hari ini nih Pak Pendeta, selain gereja memang sudah melakukan perannya sejauh ini untuk juggling organisasi dan juga menyentuh individual, tapi ada tantangan-tantangan lain juga yang kemudian dihadapi oleh keluarga Kristen masa kini Pak Pendeta, bukan saja speed culture tapi digitalisasi. Ini yang dari episode-episode kemarin selalu kita bahas tentang pengaruh digitalisasi yang merubah semuanya. Menurut Pak Pendeta, sejauh apa digitalisasi ini merubah mindset keluarga Kristen dan berpengaruh tidak terhadap gereja keluarga? Oh, sangat masif. Ya, pengaruhnya sangat masif. Karena itu saya melihat kalau dalam konteks GPM ya, dalam konteks GPM terlebih khusus jemaat Silo, kalau dinamika atau perkembangan digitalisasi ini tidak disikapi secara serius, maka kita akan berhadapan dengan sejumlah problem di dalam kehidupan bersama ya, karena kita tidak bisa membendungnya. Ini istilah kalau seorang sosiolog dari Inggris, Anthony Giddens, dia mengatakan ini seperti satu truk besar ya, juggernaut ya, dia sedang menghantam apa saja yang ada di depannya ya. Nah ini adalah proses yang sedang terjadi pada digitalisasi. Dia masuk sampai ke dalam relasi-relasi yang paling kecil, dan karena itulah maka eklesia domestika menjadi penting sebenarnya untuk menghadapi ini. Bagaimana relasi dalam keluarga, ya kan? Sekarang kan kita lihat kenyataannya. Papa pegang handphone, mama pegang handphone, anak-anak pegang handphone. Tinggal dalam rumah, satu rumah, tapi papa di teras sendiri, mama di dapur sendiri, anak-anak di dalam kamar sendiri. Dulu papa biasa berterima mama, ada makanan apa di dapur, mama jawab, tapi sekarang papa WA saja. Ma, ada masalah. Mama coba balas, mari datang Galia. Lalu papa bilang, kalau gitu mari ketemu makan, panggil anak-anak. Lalu mama simbat teriak, dulu kan panggil tuh, Ongen, Ona, mari keluar makan tuh. Langsung digerin. Langsung pakai WA saya tuh, Nyong, Nona, mari keluar makan. Lalu anak-anak dari kamar cuma jawab, kata sabar mah, kita ada chatting dulu, atau sabar mah kita ada bikin itu. Ya itu sebuah itu satu perkembangan yang tidak terbendung, ya tidak terbendung. Nah bagi beta sekarang ada dua hal. Apa yang harus dilakukan oleh gereja sebagai organisasi? Maka program-program pelayanan tidak bisa lagi dilihat secara konvensional. Ya, dia harus mengalami perubahan paradigma besar. Ya, kita tidak bisa melawan digitalisasi, tapi kita bisa memanage, mengelolanya, menjadi kekuatan dalam pelayanan. Nah, seperti apa itu? Maka itu diperlukan satu percakapan bersama. Keluarga-keluarga harus menyumbang. Apa sebenarnya yang menjadi problem dalam proses digitalisasi ini, dalam relasi keluarga? Dia harus menyumbang kepada gereja sebagai organisasi untuk merumuskan kebijakannya, pelayanannya, ya kan? Media seperti apa? Nah, seperti ini kita punya podcast ini kan. Nah, ini kan sebenarnya adalah satu proses kita memanage ya, mengelola perubahan-perubahan digitalisasi ini, ya kan, dengan cara seperti ini, penyampaian secara digital semacam itu. Yang kedua ada literasi usia, literasi.
Dan literasi itu bukan sekedar literasi digital, tapi literasi digital yang bersifat spiritual gitu ya. Jadi gimana kita mengemas konten-konten rohani yang orang bilang bisa mengena dengan bisa kena dengan anak-anak muda kita, sehingga anak-anak muda bisa bilang oke, kita satu server nih, ya kan? Kalau enggak kan orang bilang garing, ya khotbah bapak garing itu. Anak saya protes, garing, boring gitu kan. Anak saya protes itu kan, bapak punya ilustrasi nih garing gitu ya, bagi kami Gen Z katanya gitu ya. Karena mereka punya mindset sendiri. Nah, karena itu saya ingin mengatakan bahwa dalam konteks Ecclesia Domestica yang diperlukan oleh gereja pada saat ini sebagai organisasi dan juga sebagai individu dalam pelayanannya adalah growth mindset. Ya, satu mindset yang harus terbuka bagi perubahan dan kemudian mengelola perubahan tersebut sebagai kekuatan. Kita tidak bisa terus-menerus mengutuk ini perubahan, anak-anak begini, harus begini, kenapa dong saya hormat orang tua lain, mengapa dong tinggal main gadget dan tidak bisa. Dia harus dipetakan secara bijaksana sehingga dia menjadi kekuatan dalam pelayanan. Siapa yang menyentuh mereka? Siapa yang menyapa mereka? Anak-anak muda ini. Ya kan? Apakah kita mau terus dalam situasi konvensional dan kemudian mengatakan anak-anak muda kita memasuki gereja? Ya, padahal sebenarnya mereka lebih spiritual. Karena di era digital ini mereka sudah borderless, gitu kan? Mereka bisa dengar khotbahnya siapa, si A, si B, di berbagai negara, ya kan? Jadi karena itu siap tidak? Ya, kita sebagai baby boomer Gen X, ya kan? Harus menyesuaikan. Berkomunikasi dengan Gen Z, tapi dengan growth mindset, seperti begitu. Pak Pendeta, apakah dengan gereja yang bersifat growth mindset dan selalu terbuka itu akan mempengaruhi core value kita atau tidak? Jangan sampai ketika kita incorporate dan juga memanage digitalisasi ini dianggap mengubah cara-cara kita, mengubah core value kita. Sebenarnya, apalagi dalam kehidupan berkeluarga ya Pak? Iya, betul. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam Alkitab orang menggunakan media. Ya. Kita membayangkan saja, misalnya berimajinasi saja ya. Seandainya pada waktu Rasul Paulus melayani jemaat-jemaat yang tidak bisa dikunjungi, pada waktu itu sudah ada WhatsApp, ya pasti dia pakai WhatsApp, ya kan? Harusnya dia mengirim kan kepada jemaat di Galatia, kepada jemaat di Filipi, ya kan? Timotius, tolong lihat jemaat ini, ya kan? Dan sebagainya dan sebagainya. Penggunaan surat di dalam pelayanan Paulus sebenarnya adalah satu pendekatan yang sangat modern pada waktu itu, ya kan? Dia tidak ada di sana, tetapi dia tahu bahwa ada media yang bisa menghubungkan dia. Sebenarnya ini adalah satu kecerdasan dari Rasul Paulus untuk tetap melakukan pelayanan meskipun ada distansi, ya, ada distance, ada jarak yang memisahkan. Nah, sekarang kita berhadapan dengan satu situasi di mana jarak tidak lagi menjadi persoalan, kan? Maka sekarang yang menjadi pekerjaan rumah kita adalah bagaimana media-media ini kita kelola secara Kristiani, sehingga dia tidak kemudian digunakan oleh anak-anak muda kita hanya sebatas untuk sekedar selfie atau sekedar untuk konten-konten yang bahkan tidak produktif, ya, tetapi menjadi media pekabaran Injil, ya kan? Berbagai platform bisa kita sebutkan gitu ya, yang dimana orang media sosial bisa mengekspresikan apa yang menjadi gagasan pikirannya. Saya rasa di situ tugas kita. Nah, maka menjadi penting ketika Ecclesia Domestica itu kita arahkan juga dalam pengelolaan media di dalam pelayanan kita. Itu bisa lebih maksimal sebenarnya Pak Pendeta ya. Pak Pendeta, selain masalah speed culture, masalah digitalisasi, hari-hari ini kita juga terpolarasi, terkotak-kotak dan juga sangat sensitif dengan konflik. Bagaimana kemudian dalam framework gereja keluarga melihat konflik ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan iman rohani? Karena biasanya dalam problem solving kita kurang sebenarnya Pak Pendeta, apalagi dalam keluarga Kristen. Makanya ada banyak yang retak, dan hari-hari ini juga akhirnya angka perceraian juga menjadi lebih tinggi. Bagaimana kemudian memanfaatkan konflik untuk menjadi pertumbuhan rohani? Ya, tidak ada masyarakat tanpa konflik. Ya, konflik itu dia punya gradasi. Ya konflik yang paling pada gradasi yang paling sederhana itu kan kompetisi, ya.
Kompetisi. Dalam kelas, di kampus, di sekolah kita berkompetisi, ya kan? Itu gradasi konflik yang paling rendah. Nah, lalu kemudian dia bisa naik menjadi, kalau kompetisi tidak bisa dikelola dengan baik, dia bisa menjadi perseteruan. Perseteruan jika tidak dikelola dengan baik, gradasinya naik menjadi pertengkaran. Pertengkaran menjadi perkelahian. Perkelahian menjadi bisa saja perang antar negara, ya kan? Jadi kita mesti melihat dengan jernih apa yang kita sebutkan dengan konflik. Konflik itu dia punya makna positif. Ya, konflik itu dia mendorong masyarakat berkembang, bertumbuh. Ya. Kalau Jepang, negara seperti Jepang, dia bisa menjadi maju ya karena dia memilih berkompetisi, ya kan? Dia berkompetisi dengan negara tertentu, ya kan? Nah, sekarang kita lihat kompetisi di bidang teknologi kan sangat masif. Betul. Ya. Nah, apa yang mau saya bilang dari situ, kita tidak bisa mengatakan bahwa konflik itu tidak penting, tetapi sekarang yang perlu dilakukan adalah apa strategi kita untuk mengelola konflik yang ada. Nah, itu satu. Yang kedua, jika pada gradasi konflik yang mengkhawatirkan, terutama dalam pertengkaran, perseteruan antar keluarga atau bahkan antar anggota keluarga, maka pendekatan yang kita perlukan sekarang memang mau tidak mau adalah pendampingan secara utuh, secara penuh di situ. Nah, pertanyaan saya sebenarnya kepada kita ya sebagai self-kritik kepada gereja adalah, punya tidak kita waktu untuk melakukan pendampingan secara penuh? Jangan-jangan seluruh aktivitas pelayanan kita ini penuh dengan program, tapi tidak memberikan sedikit pun jeda untuk kita saling mengenal satu dengan yang lain, ya kan? Karena aktivitas rutinitas pelayanan yang begitu ketat, begitu padat, sehingga bahkan mungkin kita tidak punya waktu lagi untuk saling berkenalan sebagai sesama pelayan atau pelayan dengan orang-orang yang dilayani. Ya, dia hanya menjadi semacam sesuatu yang rutin, tetapi tidak lagi memiliki keberakaran makna. Gak ada value-nya. Iya, di dalam relasi-relasi kan. Oke, saya melayani karena saya majelis. Oke, saya melayani, saya berdoa karena saya pendeta. Gitu. Tapi apakah saya kenal? Ya. Maka itu yang di dalam pendekatan pastoral selalu dikatakan conversation, ya. Percakapan itu menjadi penting. Nah, ini tantangan kita usia ini pada saat ini. Punya tidak waktu kita bercakap-cakap di dalam rumah tangga kita, ya kan? Kita bisa duduk satu meja nih, papa, mama, anak-anak, ya kan? Di depan kita sudah ada makanan, ya. Tapi begitu kita mau makan, kita foto dulu kan? Iya, lagi Pak Pendeta. Ya kan? Cekrik gitu kan? Belum berdoa nih, foto dulu. Ya, habis foto, belum berdoa, upload dulu. Ya kan? Masing-masing dia punya akun kan? Mau IG ataupun Facebook dan foto dulu kan? Nah, terus belum berdoa. Setelah diupload, tunggu orang komen. Iya, lagi mau kan? Tunggu orang komen. Ya, tahu. True story. Nah, terus kalau nggak ada orang komen, telepon. Alus sudah beta postingan belum? Tuh, komen dulu. Tuh. Nah, maka apa yang kita sebut sebagai meja makan, sebagai persekutuan itu ya memang tidak lagi terjadi. Betul. Mejanya ada, persekutuannya tidak ada. Itu. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa ada pengaruh besar dari proses digital, perkembangan digitalisasi ini yang dia merombak cara kita berelasi. Maka mau tidak mau sekarang kita harus kembali tadi usia ini bilang, apa core value kita? Untuk apa kita berkeluarga? Iya kan? Pertanyaan mendasarnya itu core value. Kalau kita berkeluarga ingin supaya Ali dan Beta menjadi satu, katong datang dari latar belakang yang berbeda, tapi katong berjanji untuk menjadi satu, maka komitmen itu harus dipegang, ya kan? Nah, itu tidak bisa kita mengandalkan orang lain yang mengintervensi itu, tidak bisa. Kita kembali kepada core value itu, persekutuan itu kita jaga, kita kembalikan dengan conversation, percakapan. Maka meja makan menjadi meja di mana kita bercakap-cakap. Nah, pertanyaan Beta usia ini, kalau tadi usia ini tanya Beta terus toh, sekarang Beta tanya usia ini, pertanyaan Beta, seberapa banyak waktu yang kita luangkan untuk duduk di meja bercakap-cakap, suami dan istri, anak-anak? Itu core value yang sekarang sedang mengalami perubahan besar usia ini. Harus ada effort sebenarnya. Harus ada effort. Dan itulah panggilan kita.
sebenarnya berarti gereja keluarga sederhana, unity, komitmen, dan ada effort di sana. One last question, Pak Pendeta. Silakan. Satu pertanyaan terakhir. Ciri-ciri gereja keluarga yang bertumbuh. Supaya kita juga bisa tahu nih, oh semua ini sudah saya lakukan, bisa saya lihat ini sudah bertumbuh atau tidak. Yang paling jelas yang bisa kita deteksi dari keluarga yang bertumbuh adalah pola komunikasi. Dan itu yang sekarang kita hadapi sebagai persoalan berat di dalam persoalan serius di dalam keluarga-keluarga kita. Pada waktu pacaran bicaranya mesra sekali. Sayang itu bisa dihitung, tidak terhitung. Betul. Sayang sumakang, sayang sedikit apa. Tapi ketika kita memasuki masa-masa berkeluarga dalam rumah tangga dan sudah mulai ada kepentingan-kepentingan yang lain, pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan lain, kemudian kita melupakan bahwa keintiman itu dia harus tetap terjaga. Dan itu sebenarnya adalah pergumulan keluarga-keluarga Kristen, menjaga intimasi. Ya kan? Kalau dulu kita bisa saling menyayangi sebagai satu keluarga dan kemudian ada anak-anak yang menjadi buah dari cinta kasih kita, maka bukankah seharusnya intimasi itu harus terus-menerus terjaga begitu. Tetapi tantangan terbesar kita pada saat ini adalah pola komunikasi kita mengalami pergeseran, perubahan yang sangat besar seperti itu. Ya seperti tadi kita bilang kan, dulu komunikasinya bisa face to face seperti gini kan, tetapi sekarang ya semua serba pakai gadget. Kelihatannya sederhana, ini kan cuma ini, tetapi ada mindset yang kemudian terbentuk secara berbeda. Ya, itu yang selalu saya ingatkan. Teknologi itu adalah instrumen, alat, tools. Jangan sampai kemudian terbalik. Kita lah yang menjadi instrumen dari teknologi. Sampai kemudian lupa makan, lupa tidur, hanya karena notifikasi bunyi. Ting, lihat dulu siapa yang kirim pesan. Ya kan? Sehingga waktu tidur kita semakin berkurang, kualitas hidup kita juga semakin berkurang, dan itu mempengaruhi pola komunikasi kita. Kalau tidur kurang, komunikasi dengan mengantuk, ya kan? Jadi hal-hal sederhana itulah yang harus terjaga seperti itu. Berarti poin takeaway-nya adalah untuk mewujudkan gereja keluarga, Pak Pendeta, yang paling penting adalah unity, persatuan, kemudian harus ada komitmen di sana, dan yang paling penting you make time for it. Harus ada waktu, dan mau lihat sudah berhasil atau tidak mempraktekkan 3 hal ini, pola komunikasi kita. Good talk, Pak Pendeta. Terima kasih banyak. Sama-sama, sudah memberikan banyak sekali. Pak Pendeta sambil bicara dan menjawab sambil mengoreksi diri apakah sudah melakukannya atau tidak. Sama-sama. Tapi orang Kristen we keep better and better every day. Terima kasih banyak Pak Pendeta Steve untuk obrolan yang sangat memberkati hari ini. Semoga apa yang Pak Pendeta sampaikan juga bisa memberkati semua yang menyaksikan Silo Podcast hari ini, sahabat iman lewat online. Dan terima kasih juga sudah melakukan yang terbaik setiap hari, apalagi mempererat hubungan antar anggota keluarga. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di Silo Podcast episode berikutnya dengan topik-topik yang sangat-sangat menarik, dengan narasumber juga yang menarik pula. Terima kasih, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.